Oke. Pelajaran kita adalah mengenai makna 10 perintah dari 10 perintah Allah dari sudut pandang sejarah penebusan. Ini merupakan bagian yang kedua. Jadi apa yang sedang kita lakukan? Kita sedang mempelajari eh, 10 perintah Allah dan detail dari 10 perintah Allah bahwa firman-firman Allah ini, 10 perintah ini sangat-sangat berharga sampai-sampai sangat detail dijelaskannya. Kita tetapi merupakan menjadi tantangan bagi kita orang Kristen, orang yang percaya bahwa banyak hal yang kita tidak bisa mengerti karena konteksnya itu sangat sangat berbeda antara Musa yang menerima perintah Allah, orang Israel yang menerima perintah Allah ini di tahun 1446 SM um, dan kita yang hidup di tahun 2000-an ini 2023. Jadi seringkali orang pada akhirnya meninggalkan perjanjian lama. Akan tetapi yang mereka yang orang-orang Kristen itu pertanyakan itu pun tidak bisa dihindari. Apakah ada relevansi firman-firman di perjanjian lama dengan kehidupan kita? Nah, kita akan lihat mengenai hal ini dan ini adalah bagian yang kedua. Kita dibantu pelajaran kita berdasarkan buku Seri Sejarah Penebusan yang ke-7 yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Baik, perintah pertama dan perintah yang kedua kita telah bahas bersama-sama. Kita akan bahas mengenai perintah yang ketiga. Perintah yang ketiga, Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ini ditulisnya sama juga di Ulangan 5 ayat 12. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi, kalau ketemu dengan kata Tuhan, huruf besar semua, itu dalam bahasa Ibrani itu YHWH, Yahweh, ya, seperti ini. Nah, kalau Allahmu, Allah di sini itu adalah Elohim, ya Elohim. Jadi kita bisa membedakannya gitu ya. Kita lihat perintah ini, kita analisa mengenai perintah ini satu persatu. Yang pertama nama Tuhan, YHWH. Nah, nama Tuhan ini berbicara tentang nama Tuhan, maka ini mewakili keberadaan Allah, kemudian sifat keilahiannya. Jadi misalnya kalau sekarang misalnya nama kita dipanggil gitu ya, orang akan melihat, oh ya, ini yang memiliki nama ini sifatnya seperti apa, orangnya kayak apa sih. Bahkan kehendak dari orang itu bisa ketahuan gitu, hanya dengan mendengar nama. Jadi ketika memanggil nama Allah, artinya kita itu mengakui, kita yakin akan keberadaan Allah. Dia ada dan hidup. Nah, jadi kalau kita baca ketika Musa bertanya kepada Tuhan, nanti kalau ada yang tanya kepada saya, siapa yang mengutus kamu? Saya bilang siapa yang mengutus saya? Gitu ya. Akulah Abraham, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub katanya. Terus, iya, kalau mereka panggil namanya gimana? Saya bilang apa? Tuhan bilang apa? Aku adalah aku katanya. Aku adalah aku. Tetapi itu Indonesianya. Bahasa Inggrisnya itu langsung I am gitu. I am. Jadi langsung menunjuk kepada keberadaan. YHWH, keberadaan. Jadi nama eh, menggambarkan kepribadian dan reputasi. Di 1 Raja-Raja 9 ayat yang ketiga dikatakan di situ bahwa telah aku dengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku, aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Nah, 1 Raja-Raja 8 ayat 16 dikatakan Tuhan sendiri berbicara, sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Jadi tempat nama Tuhan berada, gitu ya, nama Tuhan berada. Jadi nama Tuhan, ya Tuhan itu Yahweh itu artinya
I am, ada, gitu, exist, ada, gitu ya. Cuma aku ada, akulah, gitu. Jadi nggak selesai itu I am, gitu, langsung, kalau kita lihat nggak selesai, harusnya I am apa, gitu kan? Tetapi nggak. Kenapa? Karena Tuhan nggak bisa, bukannya dia diciptakan sehingga ada yang kasih nama, enggak seperti itu, gitu ya. Jadi nama Tuhan ini merupakan nama yang menggenapi perjanjian. Keluaran 6, 1 dan 3. Kemudian nama Tuhan menampakkan keselamatan. Menampakkan keselamatan. Keluaran 6 ayat 5. Dan nama Tuhan ini bertepatan dengan nama Yesus di perjanjian baru. Matius 1 ayat 1. Menampakkan keselamatan kan? Yesus, arti nama Yesus itu apa? Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka dikatakan jangan menggunakan atau menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Ini artinya jangan menganggap Allah itu sembarang dengan sikap sembarangan, dengan sikap sepele. Jangan. Banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen itu yang terjebak dalam suatu kebiasaan pada akhirnya menyebut nama Tuhan, nama Allah, bahkan nama Yesus itu hanya sebagai pelengkap-pelengkap aja gitu. Ya, jadi tanpa disadari ucapan yang sia-sia itu akan dihakimi. Ya, kita harus berhati-hati ya menggunakan nama itu dengan suatu kebanggaan, dengan sikap memuliakan, hormat. Ya. Jadi itu arti nama Tuhan, gitu ya, Yahweh, aku ada, ya keberadaan. Kemudian di situ ada juga kata dengan sembarangan. Bahasa sembarangan ini, bahasa Ibrani adalah sabai. Sabai. Artinya percuma, sia-sia, palsu, ringan, atau sembrono. Artinya jangan memanggil nama Allah dalam cara yang sia-sia, kayak nggak ada gunanya, atau sembrono. Kenapa? Tuhan menyatakan bahwa orang yang menyeru, yang berseru-seru nama Tuhan, mereka pikir mereka akan diselamatkan. Tetapi mereka berseru kepada Tuhan hanya berpikir bahwa mereka telah benar. Mereka tidak memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi mereka cuma panggil Tuhan, 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 Tuhan. Tapi Yesus bilang Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi ini sangat-sangat penting. Mencari kehendak Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa? Karena orang yang melakukan, tahu dan melakukan kehendak Bapa, mereka lah yang masuk sorga. Betul ya? Itu apa adanya. Matius 7 ayat 21 katakan. Jadi ketika berseru Tuhan, Tuhan, gitu ya, tanpa ada hati yang menghormati nama Allah. Nah, ini kita bisa jatuh dalam dosa, menyebut nama Allah, menggunakan nama Allah dengan sembarangan. Nah, ini pun termasuk ketika kita memuji Tuhan. Kita kita ketika kita bernyanyi di hadapan Tuhan, benar-benar mari kita arahkan hati kita dan sambil mengerti makna dari apa nyanyian kita. Nah, ini menjadi tantangan terberat itu bukan jemaat sebenarnya. Pemusik, penyanyi, WL apalagi. Waduh, saya WL. Ya, jadi seperti ini. Pada akhirnya jangan menggunakan nama Allah itu dengan cara sia-sia, dengan ringan gitu ya, tanpa hormat. Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi sembarangan, palsu, ringan, ceroboh. Kalau Maliaki 2 ayat 2 dikatakan bahwa mereka yang tidak memuliakan Allah itu akan dikutuk. Mereka yang tidak memuliakan Allah akan dikutuk. Mereka yang memanggil nama Allah tetapi bukan untuk memuliakan Allah. Bisa mengerti nggak ya? Contoh, berseru-seru, misalnya bernyanyi pujian. Saya bernyanyi pujian, saya memimpin. Tetapi saya tidak terfokus untuk memuji Tuhan, tetapi saya ingin supaya apa? Supaya semua terfokus kepada saya. Menyanyi pujian atau mengiringi pujian. Supaya apa? Oh ya, saya sudah lakukan tugas saya. Nah, ini eh, kita bisa dikatakan sebagai tidak memuliakan Allah. Nah, ini akhirnya bisa dikutuk. Ya, makanya firman ini diberikan lebih dulu supaya kita bisa berjaga-jaga, kita bisa menjaga hidup kita. Betul ya? Nah, em, dulu ada satu doa yang em,
Jadi ketika Perang Dunia, kalau nggak salah pertama mungkin ya, saya lupa. Waktu itu pasukan sekutu itu hendak invasi atau mengalahkan Jerman gitu. Dan hari itu benar-benar semua itu sangat tegang dan sangat khawatir, takut. Ini perang besar-besaran, serangan gede-gedean. Pada akhirnya dipanggil, jenderalnya panggil seorang pendeta dan suruh tulis doa untuk kemenangan perang. Nah, doa menang perang ini ditulis kemudian disalin, disebarkan ke semua prajurit dan hasilnya mereka menang. Ini sejarah. Nah, ada kesaksian salah seorang tentara ketika perang berlalu, dia lagi pergi ke rumah sakit, terus ada yang sakit, terus dia diminta berdoa. Jadi dia buka catatan doa dia yang lama, terus dia bacain doa itu, doa yang sama. Nah, sebenarnya konteksnya sudah berbeda. Entah dia itu tahu atau tidak, sadar atau tidak, em, doa itu bukanlah jimat. Ini intinya di sini. Berseru kepada Tuhan, bukan 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 berarti nama Yesus itu kita gunakan itu seperti kayak jimat gitu. Jangan. Nah, maksudnya apa? Kita perlu menyebutkan nama Yesus dengan mengerti, dengan mengenal Yesus, dengan memahami Yesus seperti apa. Ya, jadi menyebut tanpa mengenal ini bisa salah gunakan nama Tuhan. Yeremia 7 ayat 4, Malaki 1 ayat 6 sampai 7, ayat 12, 4 ayat 2. Nah, tetapi salah satu detail tentang pelanggaran terhadap perintah yang ketiga ini itu juga adalah em, salah menafsirkan firman Allah atau membelokkannya atau menjadikan firman Tuhan itu sebagai jokes, gitu, jokes, hanya lelucon saja, gitu ya. Ada juga tindakan misalnya malu terhadap nama Allah, ya, malu terhadap nama Allah, nggak mau sebutin nama Allah, malu didengar orang. Nah, itu adalah sikap mengkhianati nama itu. Jadi jangan menyebut dengan sembarangan kata itu ya, sembarangan, sembrono, sia-sia dan tanpa arti. Kemudian menyebut ini bahasa Ibrani adalah nasa, mengangkat, ya, mengangkat. Artinya menyebut nama Allah, menyebut nama Tuhan, ya, menyebut nama Tuhan, mengangkat nama Tuhan. Artinya ini terus-menerus mengangkat nama Tuhan dan apa? Secara terus-menerus salah gunakan, salah tujuan atau tujuannya untuk pribadi, gitu, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini salah paham di dalam menggunakan nama Allah. Nah, kalau kita lihat em, di Keluaran 20 ayat 7 dikatakan Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan, gitu ya, yang mengangkat nama Tuhan untuk tujuan tujuan pribadi, gitu, bukan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Di sini akan memandang bersalah, ya, memandang bersalah. Sebenarnya lebih cocok itu bahasa Inggrisnya will not leave him unpunished. Jadi tidak dinyatakan tidak bersalah. Ini sangat tegas penggunaan kata law. Ya, kata tidak itu negatif, mutlak, diulang 2 kali lagi. Gitu ya. Tidak dinyatakan tidak bersalah. Jadi jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan sebab sebab Tuhan Tuhan akan Tuhan tidak akan menyatakan dia tidak bersalah. Tuhan tidak akan menyatakan dia tidak bersalah. Jadi benar-benar apa? Udah nggak bisa keluar dari hukuman Tuhan seperti ini. Ya, ini analisis perintahnya. Kita lanjut ke perluasan perintahnya. Alkitab kalau kita lihat mencatat dengan rinci di berbagai tempat, puji Tuhan, Pendeta Abraham Park kumpulkan semuanya dan ditulis dalam buku sehingga kita nggak perlu cari lah sana sini gitu ya. Ada di situ dibimbing, kita bisa cari, kita bisa buka saja. Oh, ada di mana? Bicara mengenai detail perintah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, nama Tuhan dengan sembarangan, itu ada di mana aja. Nah, kita bisa lihat semua referensi itu. Ya, salah satunya Keluaran 23 ayat 20, sesungguhnya aku mengutus
seorang malaikat di depanmu untuk melindungi engkau di jalan, untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada dalam dia. Nah, sini, namaku ada di dalam dia. Jadi Allah menetapkan malaikatnya untuk berjalan di hadapan mereka. Di dalam malaikat itu ada nama Allah di sana. Ada nama Yahweh di situ. Ya, ada nama Allah. Ditetapkan oleh Allah. Itu sebabnya setiap firman yang disampaikan oleh malaikat tersebut, semua harus mendengar dan taat. Jika demikian, maka ayat 22 sampai 23 katakan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Haleluya. Ya, jadi betapa penting bagi kita untuk menaati firman Tuhan. Sungguh-sungguh mendengarkan, melakukannya. Maka Allah akan ada di pihak kita. Ada film ya, ada lagunya kan? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Nah, itu jangan hanya menjadi lagu saja, tetapi kita harus memahami. Jadi setelah kita belajar tentang perintah yang ketiga, semoga ketika nyanyi pujian kita lebih lebih paham ya. Jadi ulangan, kalau kita lihat ulangan 14 ayat 2, Tuhan katakan bahwa sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dan engkau dipilih untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Jadi kalau kita lihat umat Israel adalah umat kudus. Umat Israel itu dipilih untuk menjadi target kesayangan Tuhan. Ya, Tuhan sangat sayang kepada mereka. Dan kalau kita lihat, nama Tuhan ada di mana? Ada di tempat kudusnya. Dikatakan kan tadi ya, di bagian awal, di satu raja-raja kita telah baca. Jadi nama Tuhan itu ada di bait suci kudusnya. Itu sebabnya kita perlu untuk meninggikan nama Tuhan, kita harus menjaga waktu-waktu ibadah kita dan kita menjalani kehidupan yang kudus. Ya, bait suci, tempat kudus, gereja, Allah berdiam di sana. Ulangan 26 ayat 2. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Jadi Tuhan pilih di mana untuk di namanya berdiam, ya, berdiam. Makanya perintah ini pun diperluas bagi mereka yang mencemarkan gereja, mereka mencemarkan nama Tuhan. Ini, mencemarkan nama Tuhan. Jadi malaikat Tuhan kalau kita lihat di Keluaran 23 ayat 23, malaikat Tuhan ini dia akan memimpin dan memberikan kemenangan. Kenapa? Karena nama Tuhan ada dalam dia. Sama. Ketika rasul-rasul itu pergi, rasul-rasul pergi, Yesus bilang apa? Sebelum mereka pergi, sebelum Yesus utus mereka, Yesus ajarkan mereka apa? Bawalah namaku, sembuhkan orang, ya sembuhkan orang, usir setan, pokoknya bawa namaku di dalam nama Yesus. Dan mereka jalankan ini, akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Ini luar biasa. Makanya kita pun ketika kita maju dengan nama Allah, nama Yesus, dengan memahami nama tersebut, dengan mendengar firman-Nya, dengan ketaatan, pada akhirnya kita akan memperoleh kemenangan. Amin ya. Jadi yang ketiga, pelajaran sehubungan dalam menyembah, ya, menyembah. Jadi kalau kita lihat perintah 1 sampai 4, ini kan perintah yang hubungannya antara manusia dan Allah, antar manusia dan Allah. Sehingga perintah-perintah ini dapat dilihat dari sudut pandang penyembahan atau ibadah. Misalnya perintah 1 itu mengajarkan kita eh, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya subjek penyembahan kita hanya Allah saja. Perintah yang kedua dikatakan jangan membuat patung dan jangan sujud menyembahnya. Perintah kedua ini bicara tentang cara dalam menyembah. Cara dalam menyembah itu harus seperti apa? Nah, itu sebabnya kalau di gereja gitu ya, di gereja tempat saya melayani di GPBRC,
itu ada maksud kenapa liturginya seperti itu. Bukannya tanpa tanpa alasan gitu ya. Ada tujuan-tujuannya kenapa demikian. Nah, perintah yang ketiga, setelah perintah pertama itu tentang sasaran penyembahan adalah Allah, metode menyembah Allah seperti apa. Perintah yang ketiga itu adalah bagaimana memiliki hati yang menyembah. Jadi hatinya yang diperhatikan di sini. Menyembah Allah, meninggikan Allah, ini tindakan memuliakan Allah. Nah, jadi menyembah Allah itu bukan hanya lewat tindakan aja, bukan. Tetapi dengan pola pikir yang benar. Orang Israel, mereka menyembah seperti apa yang mereka mau. Hari ini banyak banyak gereja-gereja yang terjebak terjebak ketika penyembahan ya menyembah atau beribadah itu sudah nggak pakai firman lagi, udah nggak pakai firman lagi, gitu ya. Entah dasarnya apa gitu. Tapi istilahnya begini, kita pergi ke restoran dan kita pergi ke sana itu misalnya misalnya apa ya? eh Misalnya em, restoran ini yang dekat ini. Saya belum pernah ke sana tapi saya lihat-lihat aja gitu namanya. Namanya Kampung Kecil. Misalnya Kampung Kecil itu ada banyak menu, tetapi ada menu andalannya. Menu andalannya itu misalnya eh misalnya apa ya? Saya belum tahu. Belum pernah ke sana. Misalnya aja gitu ya. Bandeng misalnya gitu ya. Bandeng goreng misalnya. Itu yang terutama. Itu yang sangat ditekankan. Inilah yang menjadi warna dan kekesan dari restoran kami. Tetapi orang pergi ke sana cuma makan puding, cuma minum jus, cuma makan nasi goreng dan lain-lain dan kerupuk. Hmm, dapat nggak tujuannya? Enggak kan? Ibadah itu ada tata caranya. Menu utamanya adalah firman Tuhan. Tetapi hal ini digeser pujian yang nomor satu. Nah, ini gitu ya. Ada alasannya, saya dengar gitu ya. Katanya ada yang bilang, oh ya karena di surga kita nggak belajar Alkitab lagi. Kita cuma apa nyanyi-nyanyi aja gitu. Nah, jadi benar-benar kita harus bersyukur. Kita perlu mengenal kehendak Bapa itu seperti apa. Jangan sampai kita salah. Jangan sampai salah. Baca dengan baik dan sambil doa dan perenungan itu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 21 sampai 23 ya. Oke. Nah, Matius Matius 6 ayat 9 dikatakan Bapa kami di dalam sorga dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di dalam sorga dikuduskanlah namamu. Jadi nama Allah itu kudus. Kita pernah belajar tentang doa Bapa kami kan? Nanti buka lagi catatannya. Jadi nama yang menjadi sasaran kita itu hanya Allah. Penyembahan kita. Dengan apa? Dengan pengenalan, dengan pola pikir yang benar. Seperti itu. Tetapi bagi mereka yang tidak menjaga perintah ini dikatakan ada hukumannya. Ya, hukumannya. Di zamannya Daud, setelah Daud itu memerintah, ada suatu waktu selama 3 tahun itu kelaparan terjadi. Kelaparan terjadi ini nggak biasa, nggak biasa. Dan biasanya kelaparan kalau terjadi itu karena hukuman Tuhan. Akhirnya mereka mencari petunjuk Tuhan dan dikasih tahu bahwa apa? Bahwa Saul itu membunuh orang Gibeon yang telah mengikat perjanjian dengan orang Israel bahwa orang Israel tidak akan memusnahkan mereka. Tetapi perjanjian yang didirikan atas nama Tuhan, atas nama Allah ini dilanggar oleh Saul. Oleh Saul. Jadi kita bisa lihat di sini pada akhirnya em, hukuman dari Allah itu diberikan bagi orang yang melanggar janji di atas nama Tuhan. Kita perlu ingat, perjanjian di dalam Alkitab semuanya itu dilakukan di atas nama Tuhan. Dengan nama Tuhan. Nggak ada nama yang lain yang lebih tinggi lagi. Nggak ada. Cuma nama Tuhan aja. Makanya jangan engkau bersumpah demi nama apapun katanya. Demi nama apapun, siapapun. Nggak ada. Ya, nama Tuhan itu paling tinggi.
Jadi jangan bersumpah-sumpah ya gitu ya, menggunakan nama Tuhan untuk bersumpah-sumpah gitu. Ya, jangan kita yang sembarangan seperti itu. Nah, pada akhirnya yang terjadi adalah keturunan Saul itu akhirnya dibunuh mati. Keturunan Saul dibunuh mati. Tersisa hanya satu laki-laki aja gitu. Mephibosheth namanya. Dan ini sangat 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 menyeramkan sebenarnya. Ya. Nah, makna sejarah penebusannya coba kita lihat. Ini yang terakhir. Makna penebusannya atau makna sejarah penebusannya, Hawa ketika dia digoda oleh ular, Hawa menambah dan mengurangkan em, firman, ya. Dan dia menggunakan nama Allah. Dia menyebut nama Allah. Dia mengubah firman sambil memanggil nama Allah. Nah, em, coba kita lihat ya. Kita lihat kejadian 3. Kejadian 3, em, ayatnya yang pertama dikatakan bahwa ular itu berkata kepada perempuan, perempuan itu, tentulah Allah berfirman, pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi ular sebenarnya dia tidak tahu isi firman yang tepat itu seperti apa. Tetapi perempuan itu menjawab, dia merespon kepada ular ini. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi, nah ini, tetapi ayat yang ketiga. Tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Dia sebut sini apa? Allah berfirman. Dia menyebut nama Allah di sini. Tetapi apakah Allah berfirman jangan makan ataupun raba karena nanti mati? Nah, kita coba lihat Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan begini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Ya, jangan kau makan buahnya sebab pada hari yang kau makannya pastilah engkau mati. Jadi Tuhan tidak pernah berfirman mengenai raba. Terus, oh ya nanti mati. Seakan-akan apa? Ada chance untuk terhindar dari kematian. Jadi Hawa dia menggunakan firman, menggunakan nama Allah sambil mengurangkan, menambah dan mengurangkan firman. Ini yang terjadi. Ya. Pada akhirnya di dalam Taman Eden mereka telah melanggar perintah ketiga. Betul ya? Ini sangat luar biasa. Perintah ketiga itu baru diberikan di zamannya Musa. Ya, zamannya Musa itu udah 1000 eh, udah udah sekitar 1500 tahun gitu ya sudah berlalu, akan tetapi sorry, 2500 tahun itu sudah berlalu, tetapi em, kalau kita lihat esensi dari perintah ke tiga itu sudah diberikan di dalam Taman Eden. Jadi ketika mereka menggunakan nama Tuhan dan sembarangan, maka mereka telah melanggar perintah ketiga. Mereka menggunakan firman Tuhan dengan sembarangan, menggunakan firman Tuhan dengan sembarangan, menambah dan mengurangi firman Tuhan. Pada akhirnya mereka telah melanggar perintah ketiga. Ya, Yesus, kalau kita lihat di zaman Yesus, nama Yesus adalah nama yang terindah. Dulu saya menyanyi lagu ini, lagu-lagu tentang nama Yesus. Nama Yesus, oh, sungguh luar biasa, sungguh berkuasa. Saya nggak tahu arti nama Yesus apa. Puji Tuhan gitu ya. Setelah bertemu Tuhan yang pimpin karena kasih karunia Tuhan, gitu saya bisa dicerahkan. Gitu. Kalau enggak, waduh akan jauh gitu ya. Jadi nama Yesus di Matius 1:21, Yesus artinya dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari dosa mereka. Nah, ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, dikatakan bahwa Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa em, kita perlu meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dengan demikian kita akan menerima sukacita, jawaban dari doa-doa kita. Makanya em, kita perlu memperhatikan
seperti apa Yesus mengajarkan uh, uh, murid-muridnya untuk berdoa. Dikatakan apa? Bapa kami yang di sorga. Betul ya? Bapa kami yang di sorga. Dan Yesus juga ajarkan, berserulah kepada Bapa. Mintalah kepada Bapa dalam namaku. Jadi ini merupakan suatu suatu apa ya? Hal yang harus harus berakar, terukir, nggak boleh lupa di dalam kepala kita, bahkan di dalam hati kita. Kita meminta kepada Bapa dan meminta di dalam, menutup di dalam nama Yesus. Seperti itu. Karena Yesus yang mengajarkan demikian. Ya, jangan terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai Alkitab, yang menurunkan em, apa ya, wibawa dari nama Yesus, bahkan wibawa Yesus itu sendiri. Tapi kita harus lihat Alkitab apa adanya. Yesus ajari kita, ya, ajari kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Ya, Yohanes 10 ayat 29 sampai 30 ini firman yang sangat berharga. Dikatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi em, Bapa itu sangat besar dari segalanya. Kalau ada yang dapat linknya, ya saya lihat itu di grup Karawaci, KSP Karawaci itu ada link di-sharekan itu hari Rabu. Nanti bisa lihat temanya Bapakku lebih besar dari segalanya. Ya, siapapun di sini arti lainnya segalanya. Jadi segalanya yang terbesar di alam semesta kita yang sangat kecil bahkan nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan sama sekali seperti debu, bahkan debu pun nggak kelihatan gitu ya, tetapi kasih Bapa sangat besar. Bapa memberikan kita kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, satu jaminan bahwa apa? Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari tangan Bapa. Dan Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Itu sebabnya kalau kita bicara tentang hal ini, nanti mungkin ada yang bertanya-tanya tentang, oh, jadi Tritunggal itu gimana gitu ya. Nanti di lain kesempatan kalau ada kita bisa bahas ya. Tetapi em, Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus datang, mereka tidak mengenal Yesus sebagai Dia. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Artinya apa? Yesus bilang kan, jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Misalnya saya datang kepada Bapak Ibu dan saya bilang, saya presiden. Ibu-ibu akan terima. Akan terima. Seperti itu katanya orang Yahudi. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, akan diterima. Tetapi Yesus datang dalam nama Bapa. Tidak diterima. Tidak diterima. Jadi Yesus, di dalam nama Yesus itu ada keilahian dan kemanusiaan. Keilahian dan kemanusiaan. Tetapi di dalam nama Yesus, dengan nama Yesus ini, mereka tidak bisa terima. Tidak bisa terima. Makanya ketika Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu, nanti baca. Ya. Yohanes 10 ayat 31. Mereka mulai ambil batu untuk lemparin Yesus. Kenapa? Karena Yesus sementara berkata, aku adalah Bapa. Jadi Yohanes 5 ayat 43 sedang berkata, Yesus sementara bilang bahwa apa? Aku adalah Bapa. Tetapi kamu tidak menerima aku. Kalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan terima. Wah, ini satu hal yang sangat mendalam. Nah, mungkin masih ada yang belum mengerti. Nggak apa-apa, simpan dulu. Kalau ada istilah Korea itu, gantung dulu di telinga. Nanti dalam kesempatan berikutnya, kita sambil sambil belajar, kita akan memahami. Oke, jadi orang-orang di zaman Yesus itu tidak menjaga perintah ketiga. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal Yesus. Itu sebabnya kita perlu mengenal Yesus. Ya. Perintah keempat. Perintah keempat. Ya, sudah ditulis di sini. Pertemuan berikutnya. Ya, ini mengenai hari untuk beribadah. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kita semua bisa terus bertumbuh, ya. Bertumbuh, saya berdoa dimanapun kita berada, Tuhan yang menyertai kita, pegang kita, dan akan menyertai bahkan anggota keluarga kita, pekerjaan, pelayanan kita. Allah Bapa melihat hati kita ketika kita memuliakan Dia setiap hari. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Silakan. Semoga bisa dipahami. Saran Amin. saya buku yang ketujuh dari sejarah penebusan dimiliki dan dibaca. Ya, Ya, Pak. silakan Ibu Rachel, silakan. Ya. Halo Pak Yudi, Halo, Ibu. sehat? Sehat, Bu Bang. Ya. Minggu kemarin saya apa nggak ikut karena ada tugas keluar kota, tidak ke gereja. Jadi, Pak Yudi, saya nih saya memang perhatikan beberapa teman-teman saya, mereka hanya percaya Tuhan Yesus dan menyebut dan memanggil, tetapi mereka memang tidak mengenal. Jadi kalau saya ingin menjelaskan, ini kebetulan saya di luar Pak ya, menjelaskan kepada mereka dan mereka kadang-kadang suka kayak seperti menolak. Saya jadi kadang-kadang sangat disayangkan Pak ya, memang tidak mudah untuk mengajak mereka mengenal Tuhan yang sebenarnya Pak. Begitu Pak Yudi. Jadi Ya, sebenarnya bagaimana Pak ya supaya mereka itu mau mau mengenal Tuhan Pak. Apa sih ya, yang triggernya apa Pak supaya akhirnya mereka terbuka Pak untuk ya, mengenal bukan hanya percaya. Terima ya. kasih Pak Terima Yudi. kasih Ibu sharingnya. Jadi sebenarnya ada ada cara setiap orang berbeda-beda di dalam melakukan pendekatan, men-sharingkan firman, kasih karunia. Tapi mari kita maju terlebih dahulu dengan doa. Mohon supaya Tuhan mencurahkan kasih karunia kepada kita dan kepada orang yang hendak kita bicara. Nah, ini harus lebih dulu. Kenapa? Karena Tuhan, hati orang itu dilembutkan, dikeraskan semua di tangan Tuhan. Buku yang ke-8 mencatat hal ini. Gitu. Itu semua di tangan Tuhan. Kita nggak ada kuasa untuk melakukan itu. Makanya kita mohon Tuhan, saya ingin membagikan kasih karunia firman yang saya telah pahami, yang memberkati saya kepada orang ini, orang ini, orang ini. Tolong kiranya kasih karunia Tuhan mendahului supaya dia hatinya pun bisa lembut dan ketika saya menyampaikan sharing ini, ya saya pun dengan tuntunan Roh Kudus gitu. Minta seperti itu. Kita lakukan selebihnya di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Betul ya? Tapi tetap kita berdoa gitu kan. Jangan sudah pulang, Tuhan saya sudah lakukan ya. Oke, saya tunggu di respon atau bagaimana. Habis itu sudah nggak mau itu lagi. Tetap kita harus doakan mereka. Ya, tetap harus doakan mereka. Ini menjadi tugas kita. Ya, eh, mungkin bisa juga misalnya biasa kalau yang begitu tuh mulai dari sharing pribadi. Biasanya ya, sharing pribadi, pengalaman pribadi. Ya, tinggal bilang bahwa ya saya pikir saya percaya Yesus itu sudah oke, tapi pas ditanya tentang Yesus ternyata saya kurang sekali mengenal Yesus. Nah, ini Yesus. Nama Yesus aja saya nggak tahu artinya apa. Tahu nggak sis? Namanya Yesus artinya apa? Nama yang kita nyanyi, oh nama Yesus yang termanis bagi saya. Mereka akan kebingungan. Mereka nggak tahu. Banyak yang nggak tahu tentang hal ini. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Kok di dalam nama Yesus itu ada kuasa? Kenapa nggak di dalam nama Yudi aja? Karena Yudi hanyalah manusia. Betul ya? Hanya manusia. Tetapi nama Yesus itu ada kuasa karena di dalam nama Yesus ini mengandung perjanjian Tuhan, ada kehendak Tuhan. Makanya ketika nama Yesus itu keluar, wah kuasa itu terjadi. Nah, makanya kita pun, saya mengajak kita, mari mengalami Yesus.
Ya, lewat firman Tuhan kita terima terus, lewat membaca Alkitab dan referensi yang saya bilang, buku sejarah penebusan, coba kita baca. Agak sulit, coba aja kita baca pelan-pelan gitu ya. Minta bantuan Roh Kudus untuk pimpin, pada akhirnya kita bisa bertumbuh dalam pengenalan. Nah, biasanya seperti itu. Karena kalau mau mau bilang kesaksian, wah, saya kayaknya kurang kesaksian dengan banyak orang. Gitu. Sangat kurang kesaksiannya. Tetapi, tetapi lewat kasih karunia Tuhan, saya sedikit lebih mengenal. Dan pengenalan ini yang begitu sedikit, yang bisa, yang cukup untuk berbagi kepada orang-orang yang lain. Saya percaya seperti itu. Ya, siapa mau hafal semuanya firman Tuhan? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya, tetapi kita terbiasa melatih diri kita, berusaha. Dikatakan berusahalah untuk mengenal kehendak Bapa. Ini berusaha. Ini nasihat dari Rasul Paulus. Jadi seperti itu, ya. Bisa sharing seperti itu. Just leave it. Maksudnya tinggalkan pertanyaan itu kepada mereka. Tinggalkan pertanyaan itu kepada mereka sambil doakan mereka. Gitu ya. Oh, ternyata si Sila itu bikin ngantuk ya. Wah, tapi pas saya ikut pelajaran ini, saya baca bukunya, ternyata ada hal yang penting loh. Cara menerima iman seperti apa? Cara menerima iman itu lewat sharing loh. Sharing firman, sharing kehendak Tuhan. Ayo dong sharing ke saya firman Tuhan. Waduh, saya bukan pendeta ya, saya nggak bisa sharing firman. Oh, oh ya nggak apa-apa. Makanya kita perlu firman Tuhan. Saya berasa seperti itu. Saya perlu firman Tuhan. Makanya sorry ya, mungkin kurang gimana gitu, kurang nyaman. Tetapi boleh ya, saya doain supaya bukan cuma sis aja, bapak ini, bapak itu. Saya ingin semua orang yang saya kenal bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saya mengenal bapak ibu. Waduh, sampai alamatnya, sampai apa semuanya, karakternya seperti apa. Tapi ketika saya pikir tentang Tuhan Yesus, kok saya belum lebih banyak saya kenal ibu daripada kenal Yesus. Makanya saya belajar, Bu. Gitu. Ya, hal-hal yang seperti itu kita bisa laksanakan. Kita bisa lakukan. Oke. Iya, ada hal yang lain lagi? Tidak ada? Terima kasih. Terima kasih untuk eh, telah ikut pelajaran ini. Ya, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus Terima kasih memberkati. Pak Terima Pendeta. Sampai ketemu kasih, lagi. Pendeta. Thank Terima you. kasih Pendeta Terima Yudi. kasih. Kasih Pak Yudi. Terima kasih. Terima Pak kasih. Yudi. Sampai ketemu lagi. Jangan ikut loh.